Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, selamat berjumpa kembali dengan saya, Romo Petrus Gustiantoro Okarem, dalam renungan Harian Katolik Paroki Maria Bunda Karmel, Tomang. Saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Semoga perayaan Natal selalu membawa damai dan sukacita, dan tahun baru juga memberikan harapan kepada kita semua. Pada hari ini, hari Minggu tanggal 1 Januari 2023, kita mengawali tahun baru dengan merayakan Hari Raya Maria Bunda Allah. Ajaran gereja tentang Maria Bunda Allah ini, atau dikenal sebagai Theotokos yang mengandung Allah, dinyatakan secara resmi melalui konsili di Efesus pada tahun 431 dan konsili di Kalsedon pada tahun 451. Konsili ini ingin menegaskan bahwa ajaran gereja meyakini bahwa Maria, Bunda Yesus, adalah juga sungguh Maria Bunda Allah. Karena Yesus sungguh Allah, Dia sungguh juga manusia. Ajaran gereja ini ingin juga melawan ajaran sesat atau menolak ajaran sesat dari Nestorius yang mengajarkan bahwa Maria hanya mengandung Yesus yang manusia. Allah hanya tinggal di dalam dirinya. Itulah ajaran Nestorius yang ditolak oleh ajaran gereja. Ajaran gereja ini sebenarnya juga berdasar dari penghayatan dan juga ajaran para bapa gereja seperti Gregorius Nazianze yang hidup pada tahun 390. Dia mengajarkan bahwa Maria itu sungguh-sungguh mengandung Yesus, ya, secara ilahi. Yesus lahir, hadir di dunia ini melalui rahim Maria. Yesus sungguh Allah, sungguh manusia. Dan itulah yang ingin ditegaskan melalui ajaran Maria Bunda Allah. Di dalam misteri ini, gereja ingin menegaskan bahwa disinilah diakui dengan iman bahwa Yesus sungguh Allah, sungguh manusia. Dan Maria juga sudah dipilih oleh Allah menjadi ibu Yesus, Sang Juru Selamat, tapi juga ibu dari Putra Allah yang menjelma menjadi manusia. Dalam Injil hari ini kita mendengarkan bagaimana Maria mendapat kunjungan dari para malaikat, mendapat kunjungan dari para gembala yang baru saja mendapat kabar dari malaikat bahwa telah lahir Sang Juru Selamat yang ada di Bethlehem, di palungan, dibungkus dengan kain lampin. Para malaikat ini bercerita tentang warta malaikat itu, dan juga Maria, Yusuf, dan juga orang di situ mendengarkan dan juga menjadi takjub dan heran. Dan dikatakan di dalam Injil bahwa Maria itu menyimpan segala perkara di dalam hati dan merenungkannya. Ini menunjukkan bahwa Maria sejak awal sudah percaya kepada Allah, percaya kepada kehendak Allah, walaupun dia belum mengerti sungguh kehendak Allah itu seperti apa. Tetapi berdasarkan pengalamannya berjumpa dengan malaikat Gabriel dan berdasarkan juga pengalaman para gembala, dia mulai mengerti apa rencana Allah itu, bahwa dia melahirkan Sang Penyelamat, yaitu Yesus yang menyelamatkan manusia. Yesus yang adalah Allah menjadi manusia. Yesus yang adalah Putra Allah yang menjelma di dalam diri
di dalam menjelma menjadi manusia tinggal di tengah-tengah kita. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, walaupun juga Maria menghadapi tantangan kesulitan ketika harus menerima tugas ini, tetapi dia menjalaninya dengan penuh iman kepercayaan kepada penyelenggaraan Tuhan. Karena kepadanya dia mendengar bahwa Roh Kuduslah yang akan bekerja, Roh Kuduslah yang akan kemudian menjadikan penyelamat, menghadirkan penyelamat itu. Dan saudara-saudari yang terkasih, Maria dengan iman dia setia, dia taat kepada kehendak Bapa. Dan juga Maria lah yang kemudian tidak hanya melahirkan, dia juga mendidik, dia juga mengasuh dan juga mendampingi Yesus. Ketika Yesus sampai berumur 30 tahun, bahkan kemudian setia juga mengikuti Yesus sampai pada peristiwa salib. Karena itu Maria selain bunda Allah, dia juga menjadi bunda gereja, karena juga disalib. Yesus menyerahkan Maria kepada murid yang dikasihi, yang mewakili kita gereja, dan juga murid yang dikasihi juga diserahkan kepada Bunda Maria. Bunda Maria yang adalah Bunda Yesus, Bunda Allah. Dia juga menjadi Bunda gereja, karena juga Maria lah juga yang ikut hadir ketika gereja lahir pada peristiwa Pentakosta. Dia bersama para murid tekun berdoa menantikan turunnya Roh Kudus. Dan disitulah lahir gereja, yaitu kita persekutuan umat yang percaya kepada Kristus. Tidak hanya itu, Maria sebagai bunda gereja, juga ia selalu menyertai gereja dalam peziarahan hidupnya di dunia. Kita tahu bahwa kita semua melalui pembaptisan telah menerima Roh Allah, Roh Kristus, Roh yang menjadikan kita anak-anak Allah, yang membuat Roh itu berseru di dalam diri kita, "Apa ya Bapa?" yang memampukan kita menyebut Allah kita sebagai Bapa. Dan Maria juga mendampingi, menyertai kita di dalam pertumbuhan iman kita, sehingga kita menjadi dewasa, sehingga kita menjadi matang di dalam beriman, mencapai kepenuhan di dalam Kristus. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, Hari Raya Maria, Bunda Allah, mengingatkan kita bahwa Maria juga Bunda Gereja, bahwa Maria juga Bunda kita semua, karena kita semua anak-anak Allah juga, di mana kita juga bersatu dengan Kristus, mencapai kemenuhan, bersatu bersama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Karena itu kita harus bisa meneladan iman Maria dalam kesetiaan mengikuti Kristus, tetapi kita juga selalu bisa berdoa melalui perantaraan Bunda Maria, agar selalu mendampingi peziaran iman kita, sehingga kita sampai pada tujuan hidup kita bersatu dengan Allah. Tuhan memberkati.